Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan, SP, Kasih Perbenihan dan Perlindungan Tanam Pangan di bidang tanam pangan, Dinas Tanam Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2001 di BPSDM Provinsi Bengkulu. Saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik dalam rangka optimalisasi usulan calon petani calon lokasi atau CPCL penerima bantuan pemerintah kegiatan benih padi inbrida sawah dari kabupaten kota. Latar belakang: sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional yang dapat menjaga kestabilan perekonomian. Hal ini dibuktikan saat pandemik COVID-19. Sektor pertanian merupakan sektor yang masih tumbuh positif, sementara sektor perekonomian lainnya tumbuh negatif, sehingga menyebabkan Indonesia masih masuk ke jurang resesi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian tidak hanya pada aspek penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja, sumber mata pencarian, dan tentunya sebagai sumber devisa bagi negara. Tujuan kegiatan bantuan benih padi inbrida sawah adalah memberikan bantuan benih padi inbrida sawah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil padi inbrida sawah. Sedangkan sasaran dari kegiatan adalah tersalurnya bantuan benih padi inbrida sawah untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil padi inbrida sawah. Kondisi saat ini: belum optimalnya usulan calon petani dan calon lokasi penerima bantuan pemerintah kegiatan benih padi inbrida sawah dari kabupaten kota. Waktu pengadaan mendekati jadwal tanam kelompok tani. Calon benih yang diperlukan masih di pertanaman, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih kurang 1 bulan, untuk panen dan melewati masa dorman pada calon benih dan benih dari penyedia masih dalam proses sertifikasi oleh UPTD BPSB. Kebutuhan benih yang cukup besar dalam satu waktu tidak sebanding dengan hasil calon benih penangkaran yang ada di Provinsi Bengkulu, sehingga mengambil benih dari luar Provinsi Bengkulu. Kesesuaian kesiapan benih dari penyedia yang tidak sesuai prioritas dengan kebutuhan benih. Kondisi yang diharapkan: mengoptimalkan koordinasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang dikirim dalam bentuk file PDF, subcopy Excel, usulan calon petani, calon lokasi dari kabupaten kota agar segera diverifikasi, membuat SK penetapan provinsi sehingga kelompok tani mendapatkan benih unggul bersertifikat sesuai jalur tanam dan prioritas yang diusulkan petani. Pelaksanaan aksi perubahan: pembentukan tim efektif, membuat undangan rapat, menyampaikan undangan, melaksanakan rapat, penyusunan SK tim efektif, membuat grup WA seksi benih, melaksanakan koordinasi, konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan perusahaan, koordinasi dengan UPTD BPSB, melaksanakan koordinasi ke kabupaten kota, melaksanakan verifikasi usulan CPCL, menyusun rekapitulasi usulan CPCL, menyusun SK penetapan CPCL, melaporkan data realisasi penyaluran benih ke perbenihan pusat. Stakeholder yang terkait: stakeholder internal, Kepala Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Kabid Taman Pangan, UPTD BPSB, staf seksi perbenihan dan perlindungan tanam pangan. Stakeholder internal, eksternal, Dirjen Perbenihan Pusat, Perusahaan Benih, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, kelompok tani. Terobosan inovasi: benih tanam pangan, khususnya benih padi inbrida sawah,
merupakan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dalam mendukung swasembada pangan nasional merupakan program pemerintah setiap tahun. Kelompok tani diberi bantuan benih padi indah sawah yang unggul bersertifikat secara gratis. Untuk mendukung jalan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah, maka penulis perlu melakukan terobosan inovasi, yaitu membentuk tim efektif, koordinasi dengan stakeholder yang terkait, mengoptimalkan koordinasi ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota untuk mempercepat usulan calon petani, calon lokasi, atau CPCL dalam bentuk file PDF, subcopy Excel, memverifikasi dan menyusun SK penetapan provinsi. Kriteria keberhasilan aksi perubahan adalah pembentukan tim efektif, membuat WA group, data rekapitulasi usulan CPCL dari Kabupaten Kota, SK penetapan CPCL provinsi, terlaksananya penyaluran benih padi indah sawah. Output aksi perubahan adalah terbentuknya tim efektif, terbentuknya WA group, terbentuknya data rekapitulasi usulan CPCL, terbentuknya SK penetapan provinsi, terbentuknya laporan realisasi benih. Faktor kunci keberhasilan aksi perubahan adalah komitmen dan dukungan dari unsur pimpinan, terutama mentor, dalam mendukung aksi perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Komitmen dan konsistensi dari tim efektif aksi perubahan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Dukungan dan kerjasama yang baik antara stakeholder internal dalam pelaksanaan aksi perubahan. Komunikasi efektif yang terus terjalin baik antara stakeholder internal dan eksternal maupun dengan media suara pembimbing. Output kunci keberhasilan aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, khususnya Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan. Dengan meningkatnya kinerja pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam pemberian bantuan benih unggul bersertifikat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Manfaat aksi perubahan diharapkan dapat mempercepat usulan kelompok tani sehingga dapat segera diproses dan benih padi indah sawah dapat di-dropping sehingga petani menanam benih padi sesuai jaluan tanam dan varietas yang diinginkan. Terjalinnya kerjasama di antara tim efektif aksi perubahan kinerja. Surat keputusan pembuat komitmen program kesejahteraan akses dan konsumsi pangan berkualitas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu tentang penetapan calon petani dan calon lokasi atau CPCL, kegiatan bantuan benih padi pemerintah padi indah sawah di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2021. Keberlanjutan aksi perubahan. Pelaksanaan aksi perubahan yang telah direalisasikan dalam jangka pendek akan dilanjutkan dengan menetapkan target jangka menengah, jangka panjang pada pelaksanaan aksi perubahan. Optimalisasi usulan calon petani, calon lokasi, penerima bantuan pemerintah, kegiatan benih padi indah sawah dari Kabupaten Kota, semua tahapan jangka pendek sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk pengembangan berikutnya merupakan target jangka menengah dan jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.